Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, pelajaran akidah di kelas 5 ya, sampai pada pelajaran ke-5 ya, halaman 63. Silahkan bukunya disiapkan sambil lihat video dari Ustaz. Halaman 63 ya. Judulnya adalah hak-hak Allah. Ya, sebelumnya kita belajar tentang adil dan zalim. Ustadz ingatkan kembali, yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberi kehidupan, maka Allah berhak disembah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Ini baru adil. Ya. Pekan kemarin Ustaz pun sudah ngasih contoh kalian tentang misalkan ada seorang asisten rumah tangga yang membantu keluarga kita. Ya. Kita semua nafkahi dia, kita semua tanggung kehidupan dia, tapi dia kerja sama orang lain. Ya, tinggal disimak video kemarin. Nah, sekarang hak-hak Allah. Apa saja hak Allah? Ya. Hak itu sesuatu yang harus kita tunaikan. Contoh, hak kalian sebagai anak, kalian dikasih pakaian, ya. Kalian dikasih pendidikan oleh orang tua kalian dan sebagainya. Ya, kalian diberi makan dan minum, itu hak kalian. Hak orang tua yang harus kalian penuhi adalah kalian harus berbakti kepada mereka. Itu hak. Sekarang hak Allah apa? Allah mempunyai hak-hak yang wajib kita tunaikan. Lalu apakah hak Allah atas diri kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita ikuti kisah yang disampaikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berikut ini. Aku Mu'adz pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau berkata, "Hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui hal itu." Jadi ada sahabat Rasulullah SAW namanya Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mu'adz, apa hak Allah?" Ya, Mu'adz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Lalu kata Rasulullah, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus kita tunaikan adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Saya ulangi, hak Allah yang harus kita penuhi adalah kita, ya Ustaz dan kalian, beribadah hanya kepada Allah. Itu haknya Allah. Ya. Kenapa hanya kepada Allah? Ya, karena Allah yang memberikan semuanya ke kita. Ya, memberikan semuanya kepada kita, memberikan kehidupan, yang menciptakan kita, maka Allah yang berhak disembah. Baik, kalau kita sudah bisa beribadah hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hak kita, akan memberikan hak kepada Ustaz, akan memberikan hak kepada kalian. Apa hak kalian yang akan dikasih oleh Allah? Allah berjanji tidak akan mengazab sedikit pun.
Syaratnya apa? Kita tunaikan dulu hak Allah. Apa hak Allah? Beribadah hanya kepada Allah. Baru setelah itu Allah kasih hak ke kita. Ya, Allah berikan hak kita. Kata Allah, kata Rasulullah, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, Allah tidak akan mengazab orang yang beribadah hanya kepada Allah, atau Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah yang harus kita penuhi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkannya dalam segala peribadahan. Ya, hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkannya dalam setiap peribadahan. Ya, semua ibadah kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya, baik yang kecil maupun yang besar, sholat, zakat, puasa, ya, sedekah, kita peruntukkan hanya untuk Allah. Kita mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamba yang mentauhidkan Allah akan dijamin masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Jadi, hamba yang mentauhidkan Allah akan dijamin masuk surga, dan terbebas dari siksa neraka. Mentauhidkan itu apa? Mentauhidkan adalah beribadah hanya kepada Allah. Allah janji, jamin dia masuk surga. Ya. Yang ketiga, salah satu bentuk adab terhadap Rasulullah SAW ialah mendahulukan ucapannya daripada ucapan selain beliau. Ini adab kita. Ya. Kalau ya sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, ya, maka bisa kita praktekkan. Misalkan ada guru kita, ya, ada ustadz kita ditanya sesuatu hal tentang agama, kita diam. Biar guru kita yang menjawab. Jangan ikut campur. Ya, kecuali nggak ada guru kita, ada yang nanya, ya, misal di kelas, bagaimana ini tentang agama, lo tanya aja ke ustadz langsung. Ini ada. Ya, Mu'adz sebetulnya tahu mungkin jawabannya, tapi beliau karena di depan beliau ada Rasulullah, beliau bilang Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ini ada. 4. Orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat wajib menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Tidak boleh merahasiakan ilmu sehingga terbawa mati. Ya, kalian kalau tahu ilmu sesuatu yang baik, tentunya bukan ilmu yang buruk, ya, maka harus disebarkan. Ya, semakin orang banyak tahu, ya, ilmu itu dari kalian, maka pahalanya mengalir ke kalian. Ya, seperti Mu'adz ini menyampaikan bahwasanya Allah janji tidak akan mengazab sedikit pun orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, berita gembira disampaikan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi hak Allah yang harus kita penuhi adalah beribadah hanya kepada Allah. Baik, itu saja dari Ustaz, tidak panjang videonya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Nanti seperti biasa evaluasinya kalian kerjakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.